Proses desintegrasi sosial, kebebasan berekspresi yang muncul pasca reformasi justru menjadi ruang bagi tumbuhnya polarisasi identitas berbasis agama dan etnis. Konflik-konflik kecil mulai bermunculan dan narasi kami versus mereka menjadi semakin kuat di tengah masyarakat. Sayangnya, aparat keamanan yang seharusnya menjadi bagian penengah justru kerap dianggap memihak kepada suatu kelompok. Dalam beberapa kasus, TNI dan Polri pun terlibat dalam ketegangan yang bisa memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi negara. Di balik layar, aktor-aktor lokal dan nasional turut memainkan peran. Para elit politik memanfaatkan situasi ini untuk membangun basis kekuasaan, sementara kelompok kriminal dan preman bersenjata tumbuh subur di tengah kekacauan. Pasar-pasar tradisional menjadi titik panas perebutan pengaruh dan sentimen agama menjadi alat yang efektif untuk mobilisasi massa. Pada November 1998, Jakarta Utara diguncang oleh kerusuhan berdarah yang dikenal dengan tragedi Ketapan. Bentrokan terjadi antara kelompok preman Ambon beragama Kristen dan warga Muslim lokal. Insiden ini menewaskan puluhan orang yang menyebabkan kerusuhan besar, termasuk pembakaran rumah ibadah dan pemukiman warga. Setelah kerusuhan mereda, TNI Angkatan Laut mengambil langkah yang tegas untuk menertibkan dan memulangkan 200 preman Ambon dari Jakarta ke kampung halaman mereka di Maluku. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan dan memulihkan stabilitas keamanan di ibu kota pasca kerusuhan. Namun kembalinya para preman-preman tersebut justru membawa dampak serius di tanah asal mereka. Menurut sejumlah saksi mata dan peneliti konflik, beberapa dari preman yang dipulangkan itulah yang kemudian berperan sebagai provokator dalam pecahnya kekerasan sektarian pertama kali di Ambon pada Januari 1999. Mereka disebut-sebut memicu konflik antara komunitas Muslim dan Kristen yang sebelumnya hidup berdampingan secara relatif damai. Aksi provokatif ini menciptakan percikan awal yang kemudian menjalar menjadi konflik horizontal berkepanjangan di Maluku yang menewaskan ribuan orang dan memecah belah struktur sosial masyarakat selama bertahun-tahun. Peran preman dalam dinamika konflik ini menambah kompleksivitas persoalan, menunjukkan bagaimana kekerasan urban bisa berpindah dan menyulut ketegangan baru di wilayah yang rentan secara sosial dan politik. Konflik yang melanda Maluku pada akhir dekade 90-an tidak muncul begitu saja. Akar permasalahannya sangat kompleks, melibatkan ketegangan sosial, identitas etnis, dan simbol-simbol keagamaan yang kemudian berubah menjadi kekerasan berskala besar. Pada Januari tahun 1999, terjadi pertikaian kecil di kota Ambon antar seorang pemuda Muslim dengan seorang pemuda Kristen di Terminal Batu Merah. Konflik itu berkembang dengan cepat menjadi bentrokan bernuansa agama dan etnis. Target utama kekerasan saat itu adalah pendatang Muslim dari suku Bugis, Buton, dan Makassar. Kelompok yang telah lama merantau dan menetap di Maluku, khususnya Ambon. Serangan demi serangan terhadap komunitas pendatang memicu eksodus besar-besaran. Ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah dan mencari perlindungan di daerah lain yang lebih aman. Sayangnya, setelah eksodus tersebut, konflik justru menyebar ke wilayah lain di Provinsi Maluku, termasuk pulau-pulau yang sebelumnya relatif tenang. Ketegangan semakin meningkat akibat munculnya berbagai desah-desus isu sensitif, terutama yang berkaitan dengan simbol keagamaan. Masyarakat mulai terpicu oleh kabar bohong tentang penyerangan terhadap masjid atau gereja yang memperdalam rasa curiga dan kebencian antar umat beragama. Konflik sempat mereda pada bulan Mei 1999. Saat itu, perhatian publik berada pada masa kampanye menjelang pemilihan umum. Namun, ketenangan ini bersifat sementara.
ketika hasil pemilu diumumkan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memenangkan suara terbanyak di Ambon, situasi kembali memanas. Sebagian masyarakat menafsirkan kemenangan PDIP sebagai kemenangan kelompok Kristen, meskipun partai ini secara resmi tidak berbasis agama. Kemenangan tersebut dijadikan pemicu oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksi kekerasan dan sentimen agama yang semakin meruncing. Masyarakat mulai bergerak dengan semangat mempertahankan identitas agamanya. Kekerasan pun kembali pecah secara terbuka. Bahkan, aparat keamanan yang seharusnya menjadi penengah ikut terseret dalam konflik dan berbagai berdasarkan garis agama. Hal inilah yang menyebabkan kinerja aparat lumpuh dan tidak mampu meredam situasi. Selama tahap pertama, ketika secara relatif jumlah orang yang terbunuh masih sedikit dan tingkat kebencian antar umat beragama belum mencapai klimaksnya, maka operasi intelijen direncanakan secara cermat untuk mengkondisikan kedua komunitas menenteramkan leher satu sama lain. Setelah kerusuhan sosial dipicu, operasi-operasi intelijen ini mencakup penyaluran pamflet-pamflet provokatif di kalangan penduduk dan penyaluran hendotelki di kalangan pemimpin kelompok-kelompok setempat agar kerusuhan dapat dipicu secara simultan dan jangkauan yang luas. Beberapa pamflet tanpa nama yang disebarkan di Ambon memperingatkan kedua belah pihak bahwa pihak lain sedang merencanakan untuk membakar rumah-rumah ibadah mereka, dan memperingatkan sebuah kelompok etnik bahwa kelompok etnik lain sedang merencanakan untuk membinasakan mereka. Pamflet-pamflet serupa yang disebarkan di kalangan kaum muslim di Maluku Utara menjelang kerusuhan bulan Agustus dan November tahun 1999 ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin gereja Protestan di Ambon. Isi pamflet itu mendesak orang Kristen untuk membinasakan semua orang Muslim. Kita hidup saling membutuhkan, kita saling mengasihi satu sama lain. Walaupun dia Muslim maupun dia Kristen, tidak ada beda-beda. Kampung dan jemaat kita di sini kelihatannya agak lumayan. Salah satu pamflet jatuh ke tangan aparat desa di Tidore. Sebuah pertemuan diadakan dan ketika pendeta setempat Ari Risapota tidak muncul untuk menjelaskan isi surat itu. Ternyata ia diserang dan dibunuh di rumahnya. Mengingat bahwa pertarungan yang masih berlangsung di Ambon, rasanya sangat tidak mungkin bahwa ada pemimpin gereja yang menginginkan konflik itu merambah ke daerah-daerah lain di kepulauan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pamflet-pamflet ini dibuat oleh para agiator yang sangat profesional yang mengenal masyarakat Maluku Utara dengan sangat baik. Puncak eskalasi kekerasan antar umat Muslim dengan Kristen terjadi pada 26 Desember 1999. Dua tragedi terbesar mengguncang publik. Yang pertama adalah penyerangan dan pembakaran gereja Shilo, dan yang kedua adalah pembantaian massal terhadap sekitar 800 Muslim di Masjid Desa Tobelo, Halmahera Utara yang dilakukan oleh massa Kristen. Kedua kejadian ini menjadi titik balik yang memperdalam konflik dan menimbulkan trauma berkepanjangan bagi masyarakat kedua belah pihak. Gereja Shilo adalah simbol penting bagi umat Kristen Protestan Maluku. Lokasinya di jantung kota Ambon dan menjadikannya bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga penanda identitas komunitas. Saat bangunan megah itu dilalap api, suara lonceng terakhirnya seolah-olah menjadi perpisahan tragis antara kedamaian dari awal babak baru
setidaknya ada 4 kesatuan yang terlibat aktif di lapangan, yaitu yang pertama pasukan Kostrad, Brawijaya, Brimob, dan Kopassus. Keterlibatan Kopassus mungkin tidak sejelas ketiga kesatuan lainnya, tetapi sejumlah kesaksian menyebut bahwa beberapa anggota Kopassus menyamar dengan mengenakan atribusi milisi, seperti jubah putih dan jenggot palsu, agar tampak seperti bagian dari laskar jihad atau milisi Kristen. Penyamaran ini bukan hanya untuk menyusup, tetapi juga untuk memicu kekacauan lebih lanjut. Beberapa tentara Kopassus bahkan pernah tertangkap di atas kapal KM Lemberu pada 5 Agustus tahun 2000 ketika hendak menyusup ke Ambon. Sementara itu, sekitar 70 orang anggota Kopassus terlihat secara terbuka meninggalkan Ambon menggunakan pesawat Hercules milik TNI, setelah sebelumnya mengangkut perlengkapan mereka dari dalam peti besar. Keberadaan pasukan terlatih di medan konflik juga terdeteksi melalui metode serangan yang digunakan. Misalnya, dalam satu insiden penyerangan ke Universitas Kristen Indonesia Maluku, gudang amunisi dibakar, 2 barak diratakan, dan 832 pucuk senjata serta 8.000 butir peluru berhasil diambil oleh massa. Kondisi semakin rumit, karena banyak anggota polisi yang ditempatkan di Maluku merupakan warga lokal. Dalam situasi seperti ini, keterlibatan emosional tidak dapat dihindari. Polisi cenderung membela kelompok yang agamanya yang sama, entah Kristen maupun Muslim. Di sisi lain, meskipun tentara secara resmi ditugaskan untuk netral, kenyataannya di lapangan sering berkata lain. Hubungan akrab antar tentara dan warga desa yang mereka lindungi membuat sebagian aparat kehilangan objektivitasnya. Dalam beberapa kasus, tentara bahkan terlihat memberikan dukungan langsung kepada kelompok-kelompok tertentu. Bantuan ini tidak selalu bersifat militer, tetapi bisa berupa pasokan makanan, informasi, bahkan senjata. Ada tentara yang di tengah melerai menjual peluru untuk mendapatkan rokok dan makanan. Situasi ini memperburuk citra aparat keamanan di mata masyarakat yang saat itu sedang terpecah belah. Kekacauan, ketidakpercayaan, dan kekerasan merajalela seolah-olah hukum telah kehilangan wibawanya. Konflik Ambon yang pecah pada awal 1999 menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Bentrokan antara umat Muslim dan Kristen yang awalnya dipicu oleh pertikaian kecil di terminal Batu Merah dengan cepat meluas menjadi perang komunal berskala besar. Dampaknya sangat luas, meliputi kerusakan fisik, penderitaan manusia, kehancuran sosial, dan luka psikologis yang mendalam. Korban jiwa jatuh dalam julma yang sangat banyak, mencakup anak-anak, perempuan, hingga orang lanjut usia. Banyak yang terbunuh secara kejam di jalanan, di dalam rumah, bahkan di tempat ibadah. Selain yang meninggal, tak terhitung jumlah orang yang terluka akibat kekerasan fisik, senjata tajam, tembakan, maupun luka bakar. Akibat kekerasan fisik, senjata tajam, tembakan, maupun luka bakar dari bangunan yang dibakar, rumah sakit kewalahan menangani para korban, sementara obat-obatan dan tenaga medis sangat terbatas. Ratusan ribu warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka kehilangan rumah, harta benda, dan seringkali juga anggota keluarga. Para pengungsi hidup dalam kondisi memprihatinkan. Di tenda-tenda darurat, barak-barak sementara, bahkan hutan dan pulau-pulau terdekat, akses terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan sangat terbatas, sehingga memperparah penderitaan mereka. Infrastruktur kota Ambon dan wilayah sekitarnya hancur parah. Ribuan rumah warga dibakar, begitu pula sekolah, pasar, kantor pemerintahan, masjid, gereja, dan jembatan. Jalan-jalan menjadi sepi dan mencekam. Kota yang dulunya hidup dinamis berubah menjadi kawasan yang porak-poranda, sunyi, dan penuh ketakutan. Pada puncak konflik Ambon tahun 1999 hingga tahun 2002, intensitas kekerasan yang begitu besar akhirnya mendorong pemerintah pusat turun tangan langsung dalam proses perdamaian. Proses ini berlangsung cepat, bahkan terbilang sangat singkat jika dibandingkan dengan standar umum perjanjian damai di wilayah konflik. Puncaknya adalah penandatanganan perjanjian damai Malino II pada 11 Februari 2002 yang dilangsungkan di Pegunungan Malino, Sulawesi Selatan.
Dua tokoh penting dari pemerintah pusat yang memimpin proses ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Yusuf Kala sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat. Yusuf Kala kemudian meminta Gubernur Maluku untuk menunjuk masing-masing suatu perwakilan dari komunitas Muslim dan Kristen. Kedua perwakilan ini lalu membentuk delegasi yang lebih besar, terdiri dari 35 orang Muslim dan 34 orang Kristen. Total 69 orang ini dikumpulkan dan difasilitasi untuk berdialog di Malino selama 3 hari. Namun proses yang serba cepat ini menyisakan persoalan. Tidak ada waktu yang cukup untuk melibatkan komunitas secara luas dan bahkan para pemimpin agama yang tidak dilibatkan dalam konsultasi publik. Akibatnya, sebagian kelompok masyarakat merasa bahwa perwakilan yang hadir tidak benar-benar mencerminkan aspirasi mereka. Meski pemerintah pusat dan daerah telah berupaya menyeimbangkan sejumlah perwakilan dari masing-masing komunitas, mereka belum cukup memperhatikan kredibilitas dan kapasitas para delegasi tersebut. Tidak semua dari mereka memiliki otoritas yang menegakkan kesepakatan di lapangan. Walaupun begitu, perjanjian Malino II pun tetap menjadi tonggak penting. Ia menandai berakhirnya konflik secara formal dan menunjukkan adanya kemauan politik yang kuat untuk menghentikan kekerasan. Berbeda dengan Malino I yang hanya berupaya deklarasi, Malino II adalah perjanjian damai yang bersifat lebih konkret dan mengikat. Konflik Ambon bukan hanya soal pertikaian antara dua kelompok agama, tetapi gambaran kompleks tentang bagaimana politik, ekonomi, sejarah, dan identitas bisa saling bertabrakan dalam ruang sosial yang rapuh. Dari konflik inilah kita dapat belajar bahwa luka lama yang tidak pernah disembuhkan, ketidakadilan yang dibiarkan, serta manipulasi dan kepentingan tertentu bisa merubah menjadi bencana kemanusiaan. Namun di balik tragedi ini, selalu ada harapan dan upaya rekonsiliasi dialog antar umat dan kerja keras dan pihak yang membuktikan bahwa damai bukanlah mustahil. Kita semua punya peran dalam menjaga persatuan, menolak kekerasan dan membangun Indonesia yang lebih adil dan inklusif bagi sesama manusia. Karena sejarah seharusnya bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dipelajari agar tidak terulang kembali.